Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada surah An-Nazi'at. Jadi melanjutkan ayat yang terputus pada bulan suci Ramadan yang lalu. Jadi sekarang kita lanjutkan pada ayat ke-12 surah An-Nazi'at. Jadi sebelum kita lanjutkan ayat ini, kita harus melihat juga munasabahnya. Munasabah artinya keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kalau kita tidak melihat keterkaitan ayat ini dengan sebelumnya, maka nanti terjemahannya akan seperti rancu ya. Jadi ini ceritanya begini. Ini mereka sudah dibangkitkan di padang mahsyar nih. Sudah dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian Allah mengatakan, kalian kenapa sekarang mengakui dosa kalian? Dulu kenapa tidak percaya kepada hari kebangkitan? Ya. Dulu kalian mengatakan, apakah mungkin kami itu dibangkitkan kembali setelah kami itu hancur? Jadi ini ceritanya begini. Bagaimana kalau kita buat dalam bahasa Indonesia? Kejadiannya sedang terjadi, tapi Allah sedang menceritakan masa lalu mereka. Ya, inilah cerita masa lalu mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ini siapa? Itulah orang-orang yang dibangkitkan tadi. Masa lalunya, ya ini masa lalu mereka ini. Jadi artinya hari kiamat itu ketika kita sudah dibangkitkan di padang mahsyar, itu tidak bisa kembali lagi. Jadi makanya ketika seorang itu sudah ditiup sangkakala yang kedua, tidak bisa mati lagi. Karena manusia ini kalau di dalam Al-Quran itu pengakuan orang-orang kafir itu mengatakan ahyaitana thnataini wa amattana thnataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Ya Allah, kami akui dosa kami ya Allah. Ya, ini ketika dibangkitkan. Kami hidup 2 kali dan mati juga 2 kali. Mana hidup 2 kali? Ketika hidup di dunia sekali. Mana hidup sekali lagi ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hidup di dunia masih ada kesempatan untuk hidup lagi. Tapi ketika hidup di padang mahsyar nanti tidak ada kesempatan untuk hidup lagi, mati kemudian hidup lagi, tidak ada. Kemudian wa ahyaitana thnataini amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Kami juga mati 2 kali. Mana mati 2 kali? Jadi yang pertama di dalam kandungan tidak diberikan roh oleh Allah, kemudian setelah 4 bulan diberikan roh oleh Allah, itu mati yang pertama. Mati yang kedua mana? Di dalam jasad sudah berpisah dengan tubuh ketika masuk ke alam barzakh. Artinya tidak bisa kembali lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menggambarkan tentang mereka ini ketika mereka masih di dunia. Qalu, mereka waktu di dunia mengatakan, tilka idzan karratun khasirah. Tilka ini apa tilka? Kalau di dalam terjemahan itu apa sebenarnya? Itu cerita kalian itu ya Muhammad. Cerita kalian yang mengatakan kalau nanti dibangkitkan manusia, dibangkitkan kembali. Kalau ada kehidupan selanjutnya, ini Allah ceritakan pada mereka dulu masa lalu kalian kenapa seperti ini? Kalian kenapa tidak percaya? Kenapa sekarang baru percaya? Ya. Dulu kalian pernah mengatakan qalu tilka idzan karatun khasirah. Makna idzan di sini, kalaupun benar yang kalian katakan, ya ini mana izan? Saya tidak tahu dalam terjemahan bagaimana diterjemahkannya. Idzan itu ada 2 model tulisannya. Ada dengan idzan
dengan alif tanwin. Ada satu lagi dalam bahasa Arab idzan dengan nun langsung, Pak. Idzan ini artinya apa? Idzan ini hasil akhir. Qalu tilka idzan. Ya, idzan karena bertemu dengan ka. Tilka idzan karatun khasirah. Kalaupun benar, ya idzan ini artinya kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir, kalaupun cerita kalian itu seperti ini, kata orang kafir, dan itu pun benar, kalaupun itu benar, ya cerita kalian, idzan karatun khasirah. Karatun khasirah itu artinya apa? Rugi saja itu, nggak ada fungsi apa-apa. Jadi kalau kalian ceritakan manusia itu kemudian kembali lagi, apa namanya, dia jadi tanah, kemudian nanti dibangkitkan kembali, idzan karatun khasirah. Karrah di sini maknanya apa? Karrah itu ada tak marbutah di situ. Jadi tak marbutah ini maknanya marah. Marah itu sekali, rajaah. Rajaah itu kembali lagi. Kembali yang sia-sia kata mereka. Untuk apa kembali lagi? Kan sia-sia saja. Dan tidak bisa kembali lagi. Ini ucapan mereka ketika mereka itu sebelum meninggal dunia. Cari terus harta dunia sebanyak-banyaknya. Kan hidup cuma satu kali katanya. Setelah itu kan tidak ada hidup lagi. Maka rugilah orang yang tidak mencari sebanyak harta sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena ini kesempatan yang masih diberikan oleh Allah di dunia. Ya, dia memikir seperti itu. Dia tidak tahu kalau nanti apa yang sudah dia dapatkan itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan dia tidak tahu kalau dia ketika sudah dimatikan itu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ini makna tilka idzan karrah. Karrah ini kembali lagi. Tidak mungkin kembali lagi. Kalaupun mungkin kembali, itu kembali yang khasirah, sia-sia saja. Ya, tidak percaya dia. Ini karrah ini kita ada tak marbutah. Setiap ada ta marbutah, salah satu pengertiannya adalah yadullu alal marrah. Marrah itu apa? Sekali bangkit, ya. Tidak mungkin ada sekali bangkit, tidak mungkin. Karrah juga, ta marbutah pada kalimat karrah di sini itu menunjukkan marrah sekali. Ini dibuktikan dengan ayat Al-Qur'an, fa akhadhathumur rajfatu, ada ta marbutah di situ. Jadi dua kaum yang digempakan oleh Allah, sekali hentakan gempa mereka mati semua. Itu adalah kaum Madian dan kaum Samud. Ya. Maka dalam Al-Quran itu kalau digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa akhadathumur rajfah, ketika digempakan sekali gempa, itu rajfah ada tak marbutah. Tapi kalau tidak ada tak marbutah, bisa gempa hari ini, gempa besok, gempa lagi. Ini tidak, sekali gempa. Kaum Madian itu habis semuanya. Sekali gempa, kaum Samud itu habis semuanya. Maka kita harus mengambil iktibar, ya. Kalau ada kaum yang sering suka mengurangi timbangan, kaum yang suka ambil laba, mendalimi orang lain, Allah mengatakan inna batsya rabbika lasyadid. Kamu tunggu saja azabku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tunggu saja azabku. Azab itu ada dua model. Jangan nanti seperti orang-orang kafir minta kepada Rasulullah, tolong turunkan azab. Coba turunkan azab. Azab itu ada dua, Pak. Ada azab zahir, ada azab batin. Azab zahir itu dihancurkan oleh Allah. Azab batin ini yang dihancurkan oleh Allah. Dia tidak tenang, jiwa dia tidak tenang. Itu azab batin namanya. Maka seorang pergi kemanapun tidak pernah tenang jiwanya. Maka dia sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada cara lain kecuali wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Minta ampunlah terus kepada Allah. Maka kalau ada orang yang tidak tenang hatinya, berarti dia bermasalah nih, Pak. Kalau ada orang gundah dalam hatinya, innal insana khuliqa halu'a, manusia itu kan gundah. Kalau gundah berarti ada masalah sama ibadahnya itu. Maka minta ampun terus pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Syekh Asy-Syanqiti, seorang itu doa dia itu ada kaitannya dengan dosa yang dia buat. Kalau dia berbuat dosa, maka sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengharamkan rezeki kepada dia idza aznaba dzamban, apabila dia berbuat dosa. Maka kalau hari ini Allah akan memberikan rezeki pagi-pagi kepada kita. Ketika itu kita berbuat dosa pada pagi ini, kita berbuat maksiat pagi ini, rezeki akan diberikan tadi tidak jadi diberikan. Jadi maka Rasulullah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah itu la yuhrim, mengharamkan seorang hamba ar-rizqa, rezeki, Pak. Kenapa diharamkan? Idza aznaba dzamban, apabila dia berbuat dosa. Maka setiap berbuat dosa itu selalu diberikan sinyal oleh hati, Pak.
Kalau kita berbuat dosa selalu ada sinyal hati. Hana mangat hati maknya. Kalau ada enggak enak hati itu, hana mangat hati rohnya. Berarti kita ada buat dosa hari ini. Kalau tidak berbuat dosa, hati memberikan sinyal kepada kita tenang jiwa kita, ketenangan jiwa. Makanya ketika kita meninggal dunia, malaikat tidak pernah memanggil, wahai ahli tahajud, tidak pernah. Wahai ahli baca Quran, kemari kita menjumpai Allah, tidak. Tapi yang dipanggil oleh dua malaikat itu, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ketenangan jiwa. Makanya kita salat subuh tadi untuk apa? Untuk mencari ketenangan jiwa. Kita baca Al-Quran untuk apa? Untuk ketenangan jiwa. Maka kalau orang selalu baca Al-Quran belum dapat ketenangan jiwa, belum dia dapatkan, ya, berarti kelezatan baca Al-Quran belum dapat lagi sama dia. Kenikmatan baca Al-Quran belum dapat sama dia. Kalau ada orang setiap hari salat, setiap hari beribadah, tetapi habis ibadah selalu gundah hatinya, maknanya apa? Kenikmatan salat itu belum dia dapatkan lagi. Ketenangan jiwa itu belum dia dapatkan lagi melalui media salat. Ketenangan jiwa belum dia dapatkan melalui media baca Al-Quran. Ketenangan jiwa belum dia dapatkan melalui media tahajud. Titik malam tahajud, tahajud tapi demenak tapi ego. Ya tahajud tapi. Datanya bukan aku tahajud berkelak. Ini demenak aja, Pak. Artinya apa? Dia selalu ngomongin orang lain, kegop dengki sama orang lain, mengurangi timbangan, buat maksiat dan lain sebagainya. Untuk apa tahajud tadi malam? Artinya ketenangan jiwa belum dia dapatkan. Jadi selama ini hakikat ibadah itu belum dapat lagi dia, belum dapat lagi. Makanya ibadah itu tidak ada nikmat sama dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kalau orang sudah dapat nikmat ibadah itu, yang perlu kita nikmat saya dapat, Pak. 2 rakaat pun kita lakukan, kenikmatan itu dapatnya. Daripada kita lakukan salat sepanjang malam, tapi kita tidak pernah dapat kenikmatan dalam ibadah itu. Maka Ibnu Abbas mengatakan, di dalam tafsir beliau, salat 2 rakaat itu, kata beliau, itu lebih berharga, kata beliau, apabila kita itu mendapat nikmat, Pak, khusyuk ya, dalam salat, dibandingkan salat sepanjang malam tapi hati kita tidak khusyuk dan nikmat dalam beribadah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna karratun khasirah. Khasirah ini berasal dari kalimat inna ma'al usri, innal insana lafi khusrin, wal asr innal insana lafi khusr. Khusr itu rugi artinya. Orang Arab kalau kita mengadakan perjanjian sama dia, bisnis atau apa saja, ketika mereka rugi, mereka akan mengatakan khusran ya, dengan menambah alif dan nun. Jadi makna khusran, rugi yang banyak. Ya, ini kalau tambah alif dan nun, Pak. Ya, khusran. Kami sudah rugi. Khasirah itu demikian pula. Khasirah, karratun khasirah. Artinya cerita kalian itu rugi saja itu. Kembali lagi nanti dibangkitkan, rugi saja. Nggak ada itu. Ya, mereka nggak percaya. Ini cerita ini Allah ulangi kembali kepada orang-orang kafir tadi yang minta untuk kembali ke dunia. Ya Allah, kami ingin kembali ke dunia, kami beribadah, kami bersedekah. Ya, yang pertama diminta, sedekah. Ya, lanas saddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Kami mau bersedekah. Artinya apa? Makna sedekah itu dibalas oleh Allah, itu banyak sekali dibalas oleh Allah. Maka ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar, dia melihat saudara-saudaranya yang bersedekah dulu diberikan pahala oleh Allah yang banyak sekali. Sehingga dia minta, ya Allah, kami ingin bersedekah seperti mereka bersedekah. Oh, tidak bisa balik lagi, kata Allah. Hanya balik lagi. Kita sudah sampai ke tujuan, mana mau balik lagi? Sudah mati 2 kali, sudah hidup 2 kali. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut, Pak. Fa inna ma hiya zajratu wahidah. Ya, ini fa inna ma hiya. Hiya ini apa? Hiya itu kembali kepada karatun khasirah. Kalian tidak percaya kepada ini. Ini dijawab oleh Allah. Makanya uniknya Al-Quran itu, setiap ada problem itu langsung diselesaikan oleh Allah. Kalau kalian mengatakan begini, langsung diberikan solusi oleh Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW ada masalah, ada problem juga, Pak, selalu diberikan solusi oleh Allah. Tidak pernah ditunda-tunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali apa? Ada di dalam surah Al-Kahfi. Jadi ini pun ingin memberikan pelajaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kepada Rasulullah ini artinya apa? Pelajaran bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Sya'rawi dalam tafsir beliau. Kullu khitabin lin nabi khitabun li ummatihi. Setiap dialog Allah dengan Nabi itu merupakan dialog Allah juga dengan umatnya.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Apa kata kafir Quraisy? Wahai pembesar Yahudi, kalian kan ahlul kitab. Sekarang kami ingin menjebak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan dia seorang nabi dan rasul. Sekarang bagaimana cara menjebak dia kalau dia bukan nabi dan rasul? Bagaimana caranya? Apa kata kafir Quraisy, Pak? Bisa kamu tanyakan 3 hal kepada dia. Kalau dia tidak bisa menjawab 3 hal itu, dia bukan nabi apalagi rasul. Yang pertama, coba tanya tentang Zulkarnain. Yang kedua, coba tanya tentang Ashabul Kahfi. Yang ketiga, coba tanya tentang roh. Salah satu 3 itu dia tidak bisa menjawab, berarti dia bukan seorang nabi apalagi rasul. Rupanya betul. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Sampai 3 itu ditanya oleh orang kafir. Wahai Muhammad, akhirnya mereka kembali ke ke Mekah itu, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, coba ceritakan tentang Nabi Zulkarnain. Nabi Muhammad tidak ada informasi apa-apa. Apa kata Nabi Muhammad? Akan saya jawab saujibu ghadan. Besok saya jawab. Ya, Pak. Karena apa? Setiap ada problem itu pasti ada diberikan solusi oleh Allah. Kemudian ditanya lagi yang kedua, bagaimana tentang Ashabul Kahfi? Nabi Muhammad juga tidak tahu. Saya tidak tahu. Akan saya jawab besok. Kemudian yang ketiga, ditanya tentang roh. Roh itu bagaimana ya Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, saya tidak tahu. Karena ketiga hal ini juga tidak pernah dibahas di dalam Injil dan Taurat. Jadi makanya yang tahu 3 itu pasti Nabi dan Rasul. Ini menurut orang-orang ahlul kitab. Kenapa? Karena tidak ada di dalam Taurat dan Injil. Ketika Nabi Muhammad mengatakan saya akan menjawab besok, jadi orang-orang kafir mendatangi lagi Nabi Muhammad. Mana katanya kamu menjawab hari ini? Rupanya belum turun juga malaikat Jibril. Nabi Muhammad gundahnya. Ini bagaimana? Saya jawab besok lagi, kata Nabi Muhammad. Setelah besok tidak turun juga. Akhirnya mereka mengatakan apa? Apa juga Nabi kamu? Apa juga Rasul? Sudah berapa hari ayat Al-Quran tidak turun? Dalam satu riwayat sampai 15 hari. Sampai Ummu Jamil, itu istrinya Abu Lahab, mengatakan apa? Inna syaitanaka tarakatka. Syaitan kamu itu sudah meninggalkan kamu. Dia mengatakan kepada Jibril itu syaitan. Ini istri Abu Lahab, Ummu Jamil. Rupanya pada hari ke-15 itu turunlah malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, kalau kamu berjanji kepada seseorang itu, maka ucapkanlah insya-Allah. Ya, inilah fungsi insya-Allah namanya. Jadi artinya apa? Supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjanji saja, tapi semua ketentuan itu ada di tangan Allah. Ini bagaimana besok? Insya-Allah. Minggu depan datang ke rumah saya, insya-Allah. Ya. Kamu kalau datang orang lain lagi, ini bagaimana Muhammad? Insya-Allah akan saya jawab besok. Ini intinya di situ sebenarnya. Tapi kalau sudah insya-Allahnya artinya tidak ya. Nanti datang ke rumah saya ya, insya Allah. Maksudnya apa? Insya Allah tidak datang. Insya Allah. Ya, jadi kalau sudah insya Allahnya hana tru, hana tidak preh, makanya menyuruh jauh insya Allah. Kita pertegas dulu. Ini insya Allah apa ini? Datang apa enggak datang? Ya, Pak. Harus kita perjelas dulu, Pak. Ya. Karena kebanyakan orang insya Allah saja, tapi tidak datang dia. Karena apa? Banyak sekali janji. Ini hari Minggu ini datang ke rumah, insya Allah. Datang lagi orang lain ke rumah saya, insya Allah. Nanti peluh janji, Pak. Mandu hana jangan, ya, Pak. Nanti kalau ditanya, kenapa tak pergi? Kan sudah saya jawab insya-Allah, ya Pak. Artinya apa? Jawab, saya sudah jawab, tidak akan pergi. Ya. Padahal insya-Allah itu kita sudah berkeinginan untuk pergi, tetapi ada satu hal nanti yang diinginkan oleh Allah, bukan itu. Kita harus pergi ke tempat lain. Ini mana insya-Allah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka fa di sini maknanya fa ta'qib. Ya, fa ta'qib. Arti ta'qib apa? Ada problem itu langsung diselesaikan oleh Allah. Fa innama hiya zajratu wahidah. Kalian tidak percaya dengan hari kebangkitan? Itu tiupan sangkakala yang kedua itu sekali hentakan, kata Allah. Sekali ditiup, semuanya bangkit semua dari kuburnya. Ya, makanya tiupan sangkakala yang pertama itu namanya ada yang kemarin rajifah ya. Yang pertama rajifah. Yang kedua tatbauha radifah namanya. Rajifah kalau disebutkan di dalam arti rajifah itu tiupan sangkakala yang pertama. Artinya apa? Masih ada tiupan sangkakala yang kedua. Makna rajifah membuat hati seorang gundah. Ya. Radifah artinya tiupan sangkakala setelah itu. Karena apa? Radifah berasal dari kalimat radafa yardafu. Arti radafa diikuti dari belakang. Di dalam tafsir Sawi, dalam tafsir Jalalain disebutkan nafkhatul ula wa nafkhatul thaniyah. Masafatuha itu jaraknya antara tiupan sangkakala yang pertama dengan yang kedua arba'ina sana, 40 tahun lamanya. 40 tahun kalau cerita di dalam Al-Quran tentang angka-angka itu berlaku angka akhirat.
ya, angka akhirat. Kecuali cerita tentang nabi yang tidur, kecuali cerita tentang Nabi Uzair ya, mengatakan 100 tahun. 100 tahun itu perkiraan manusia. Kenapa? Karena Allah berdialog dengan Nabi Uzair alaihissalam. Kenapa Ashabul Kahfi itu 309 tahun? Salah sumiatin wazdadu tis'a. 309 tahun lamanya. Ini perkiraan apa ini? Dunia apa akhirat? Ini perkiraan dunia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala cerita tentang Ashabul Kahfi yang tidur selama 309 tahun lamanya di dunia. Tapi ketika nanti cerita-cerita dalam riwayat nanti dibangkitkan ini sekian puluh tahun, ini sekian puluh tahun, itu berlaku perhitungan akhirat. Berarti 40 tahun, kira-kira 40.000 tahun. Kalau kita mengira satu hari itu 1000 tahun, Pak. Tapi kalau kita mengira dengan khamsina alfasanah, sehari itu 50.000 tahun, berarti kali saja 50.000 tahun, Pak. Ya. 40 kali 50.000 tahun lamanya. Itu jarak antara yang pertama dan yang kedua. Walaupun jaraknya lama sekali, ketika mereka bangkit dari kuburnya, itu bangkitnya sama-sama, Pak. Satu. Yang kedua, mereka tidak terasa sudah tidur ribuan tahun lamanya, miliaran tahun lamanya. Ketika bangun tidur sama semua yang mereka rasakan. Seakan-akan baru tidur sehari atau 2 hari, itu saja. Lain ada. Ashabul Kahfi tidurnya 309 tahun lamanya. Kemudian Nabi Uzair tidurnya 100 tahun lamanya. Tapi ketika mereka dua-dua bangun, jawabannya apa ketika ditanya oleh Allah? Kam labista? Kamu berapa hari sudah tidur? Labistu yauman au ba'da yaumin. Saya tidur sehari atau setengah hari. Ya. Ketika ditanya sama Ashabul Kahfi, Pak, mereka berdialog satu sama lainnya. Kam labistum? Qalu labisna yauman au ba'da yaumin. Kami hanya tidur sehari atau setengah hari. Artinya yang tidur 100 tahun lamanya, yang tidur 309 tahun lamanya, ketika dibangkitkan mereka sama-sama mengatakan kalau kami barusan tidur saja. Apalagi nanti ketika kita dibangkitkan sama-sama dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Zakaria dan lain sebagainya, Nabi Muhammad SAW. Ketika semua dibangkitkan dan umat-umatnya dibangkitkan, kita itu sama seperti mereka. Ya, sama. Kalau nggak percaya nanti coba tanya nanti, kamu berapa hari sudah tidur? Ya, pasti dia jawab sehari atau 2 hari. Ditanya kepada kita, kamu berapa hari? Saya juga begitu, sehari atau 2 hari. Sama seperti orang baru bangun tidur. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, orang mati itu kan naim. Orang mati itu seperti orang tidur. Ya. Jadi artinya apa? Dia beraktivitas terus, Pak. Dia beraktivitas terus. Tapi dia akan terkejut ketika ditiup sangkakala yang kedua. Ya. Dia akan terkejut dan bangkit. Dia mengatakan, "Man ba'atsana mim marqadina hadza?" Siapa yang bangkitkan kita dari tempat ini? Artinya apa? Dari alam barzakh ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka Allah katakan, "Fa innama hiya zajratu wahidah." Kalian kalau tidak percaya, dipertegas oleh Allah, fa innama hiya zajratu wahidah. Zajrah ini sama artinya dengan rajf, apa tadi? Karrah. Jadi karrah itu rajf, apa namanya? Fa innama hiya zajratu wahidah. Tiupan sekali tiup sangkakala yang kedua nih, Pak. Tiupan sekali tiupan sangkakala yang kedua, semua kalian bangkit dari kuburnya. Nanti ada yang bertanya, itu konsentrasi bangkitnya itu di mana sebenarnya? Nanti ada beberapa penafsir yang mengatakan nih, Pak. Karena begini, padang mahsyar itu adalah di situ ada bumi juga, tapi bukan bumi lagi namanya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ketika tiupan sangkakala yang pertama, ini bumi yang kita tinggal ini dirubah oleh Allah. Tapi kita masih di sini, Pak. Ya. Maka nanti ada yang bertanya nanti, ketika nanti dibangkitkan di padang mahsyar, mana padang mahsyar? Sedangkan kita mati meninggal di bumi ini. Bagaimana kita bangkit di padang mahsyar itu, sedangkan kita meninggalnya di sini? Makanya bumi ini adalah bahagian daripada padang mahsyar, Pak. Tapi dia bukan bumi lagi namanya. Makanya nanti konsentrasi kita dibangkitkan nanti di padang mahsyar, itu ada beberapa tafsiran. Nanti akan kita lanjut di sini. Bisahirah ini, apa makna sahirah? Kita lanjut saja. Fa idzahum bisahirah. Ini ada fa lagi yang kedua, Pak. Ini fa takrib lagi namanya. Ada yang mengatakan fa jawab syarat. Ketika sudah mereka begini, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idzahum bisahirah. Kalian akan berada di sahirah. Apa sahirah itu? Di dalam tafsir Jalalain, Imam Jalalain mengatakan kalian akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar dan tidak akan pernah mati-mati lagi, Pak. Termasuk ketika kalian dimasukkan ke dalam neraka nanti, tidak hidup, tidak mati. La tamutuna wa la tahyauna. Tidak hidup dan tidak mati. Ini versi tafsir Jalalain. Versi tafsir lain, di dalam tafsir Sawi, fa idzahum bisahirah. Mereka berada di sebuah tempat as-sahirah. Sahirah ini apa? Tempat yang putih semua, Pak. Baydatun
baydha. Jadi ardun baydha. Jadi tidak ada lagi pohon kayu, tidak ada lagi. Kalau kita ingin tahu nanti tempatnya semua putih semuanya, seperti padang pasir. Jadi ketika kita ke padang pasir itu, yang ada cuma pasir saja. Tidak ada rumput, tidak ada pohon kayu, tidak ada apa-apa. Ini gambaran sekilas tentang padang mahsyar. Ada yang mengatakan makna sahirah, sahiran layal artinya. Sahiran layal seperti orang jaga malam. Orang jaga malam begini. Kan dia agak pusing-pusing ya. Ketika jaga malam dia kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang pusing dia. Ini apa ini? Ini bagaimana ini? Bagaimana makan saya? Ini bagaimana ini saya? Demikian pula orang ketika dibangkitkan di padang mahsyar seperti orang jaga malam. Ini kita makan apa sekarang? Ini kita apa sekarang? Ini bagaimana ini? Ini bagaimana ini? Ini bagaimana? Itu belum lagi masalah lain nanti, Pak. Ini nama sahirah kalau dilihat dari segi bahasa. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Asyur, seorang pakar bahasa, seorang pakar balaghah, seorang pakar nahwu. Beliau melihat dari segi bahasa. Begitu juga dalam tafsir Zamakhsyari, Pak. Beliau melihat dari segi bahasanya, sahirah itu apa? Seperti orang bangun tengah malam. Orang jaga malam dan bangun tengah malam. Coba kita ketika bangun tengah malam, kan hana mau taju, Pak. Ho mentaju, ho je. Mana air, mana? Setelah berapa menit baru kita sadar, oh kita di dalam kamar, oh begini. Jadi kalau tidak percaya coba kita tidur di hotel atau di mana saja di rumah, matikan lampu semuanya, Pak. Ketika bangun subuh-subuh, hana mau taju, Pak. Apa ini? Ini di mana ini? Nanti setelah 5 menit kita duduk sebentar, hidupin lampu. Oh, ini di kamar hotel. Semalam saya tidur di sini. Ya, baru kita tahu. Begitu juga ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Jadi ketika dibangkitkan di padang mahsyar, itu digambarkan di dalam Al-Quran, ka'annahum jaradun muntashir. Mereka seperti belalang yang terbang ke sana kemari. Ya, hana muhodaju, tidak tahu dia mau lari ke mana. Setelah itu nanti baru dia tahu, oh ini apa ini? Ya, baru dia bertanya-tanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna sahirah. Ada juga yang mengatakan, ya, ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baghawi, ya, tafsir Al-Baghawi. Beliau sama juga seperti pendapat ada beberapa penafsir lain seperti tafsir Tantawi, Pak. Apa kata beliau? Fa idzahum bisahirah. Kita ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar, konsentrasinya di mana? Di negara Syam. Syam itu di mana? Syam itu Palestina, Yordania dan Suriah. Dulu itu dipanggil dengan Syam. Jadi makanya ketika Nabi Muhammad SAW, kaum Quraisy, mereka itu rihlatas syita'i was saif. Mereka itu melakukan perjalanan 2 perjalanan, Pak. Li fi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was saif. Jadi ada perjalanan waktu musim dingin dan musim panas. Perjalanannya kemana? Perjalanannya ke negeri Syam. Ya, ke negeri Syam. Negeri Syam kemana? Palestina, Yordania dan Suriah. Satu lagi perjalanannya juga ke negeri Yaman, Pak. Tetapi jarak antara Mekah dengan ke Syam itu lebih jauh dibandingkan dari Mekah menuju Yaman. Ini namanya Syam. Maka kita nanti dibangkitkan konsentrasinya di mana? Di negeri Syam nanti konsentrasinya. Jadi semua manusia itu berkumpul di situ semua berkumpul di situ semua. Jadi tidak ini tempat yang lain. Ini dalam versi tafsir Al-Baghawi. Ini makna as-sahirah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau di dalam tafsir Sawi, apa kata beliau? Wa qila ardun min fiddah yakhluquhu Allah Ta'ala. Itu berada di tempat fiddah. Fiddah itu seperti perak. Jadi bukan pasir, bukan apa-apa, tapi seperti perak. Bayangkan seperti perak, artinya silau. Satu. Kemudian kata beliau juga Jabalun fi Syam. Ini kata tafsir Sawi, Pak. Beliau mendukung pendapat Imam Al-Baghawi. Sebuah gunung itu Sahirah namanya, itu di negeri Syam. Makanya Sahirah ini merupakan simbol gunung di negeri Syam. Maksudnya apa? Manusia akan dibangkitkan nanti, semua konsentrasinya mereka berkumpul di negeri Syam. Jadi artinya di situ dekat dengan Yordania, dekat dengan Suriah dan dekat dengan Palestina. Ini makna Sahirah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, sekarang kita lanjut. Jadi artinya apa? Ini kalau kita lanjut ayat ini, seakan-akan tidak ada hubungan lagi dengan ayat sebelumnya. Perhatikan baik-baik ayat yang akan kita baca ini. Hal ataka hadithu Musa. Saya mau ada terjemahan, coba dibaca. Ya. Ini kok sudah kisah Musa ini. Kita barusan cerita tentang di padang mahsyar.
Kita cerita tentang orang dibangkitkan di padang mahsyar itu, tiupan yang kedua itu semua bangkit. Kok cerita Nabi Musa lagi ini? Ini kita makanya jangan salah paham nih Pak. Ketika kita membaca Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, ini kok cerita tentang iblis? Sedang cerita tentang iblis sudah cerita tentang orang munafik lagi Pak. Cerita munafik sudah cerita ini lain lagi, sudah cerita lain lagi. Ini rupanya hubungannya apa? Ini hubungannya begini, wahai Muhammad, begitulah orang-orang kafir, mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Apapun dakwah kamu kepada mereka, mereka tidak yakin kepada hari kiamat. Mereka akan mengatakan apakah ini faidah hiya zaj, yang ayat tadi. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Ini sia-sia saja dibangkitkan. Begitulah orang-orang orang-orang Nabi Musa dulu, mereka mengingkari Nabi Musa alaihissalam. Hal ataka haditsu Musa. Artinya apa? Bersabarlah kamu mendakwahi mereka. Nabi Musa juga lebih parah darimu dulu. Bahkan mereka bukan itu, mereka ingin melihat Tuhan. Jadi mereka ingin melihat Tuhan, nara jahratan. Kami tidak mau beriman kepadamu wahai Musa sebelum kami melihat Tuhan langsung dengan mata kepala kami sendiri. Itu ada 70 orang yang diajak oleh Nabi Musa alaihissalam itu menuju ke gua Bukit Tursina. Sampai di Bukit Tursina, apa kata 70 orang itu? Orang pilihan ini Bani Israel. Kata mereka, kami tidak yakin kepada Allah hatta narallaha jahratan, sehingga kami melihat Allah itu langsung dengan mata kepala kami. Padahal sudah diceritakan oleh Nabi Musa, nanti akan kalian bisa melihat Allah nanti. Sekarang tidak bisa lagi, atas keterbatasan yang diberikan oleh Allah kepada kita, tidak bisa kita melihat. Nanti saja. Akhirnya mereka mengatakan kami tidak percaya, tidak yakin. Akhirnya apa? Mereka itu diberikan pelajaran oleh Allah, fa akhadathum murrajfatu, fa akhadathum sa'iqah. Mereka itu dimakan, diturunkan petir oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga 70 orang itu semua hangus dan mati semua. Ketika itu Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, sia-sia saja dakwah saya kalau begitu ya Allah. 70 orang ini orang-orang pilihan. Maksud saya apa ya Allah? Mereka akan saya bawa kemari supaya mendapat ilmu yang banyak lagi. Setelah itu mereka akan kembali kepada kaumnya dan mengajarkan kaumnya. Tapi gara-gara satu orang berbuat dosa, kenapa engkau hancurkan semuanya ya Allah? 70 orang itu, sia-sia saja dakwah saya selama ini ya Allah. Jadi Allah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, sekarang mau kamu apa Musa? Tolong hidupkan kembali mereka ya Allah. Boleh saya hidupkan kata Allah, tapi hidupnya satu-satu. Supaya apa? Menjadi pelajaran bagi Bani Israel itu, kalau yang menghidupkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dihidupkan orang yang terakhir dulu, itu ke-70. Ketika dia hidup, dia akan melihat saudara-saudara yang sudah hangus semuanya. Ketika itu hidup orang yang ke-69. Dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Artinya Allah ingin mengatakan begini, kamu tidak usah lihat saya lah, coba lihat saja yang saya ciptakan kata Allah. Lihat saja orang yang sudah mati itu, saya bangkitkan kembali. Maka Allah mengatakan apa? Huwa yubni wa yu'id. Yubni wa yu'id. Allah itu yang menghidupkan, yang memberikan roh, memberikan nyawa kepada seseorang, kemudian dia bisa hidup, wa yu'id, dan dikembalikan kembali orang itu untuk mati. Allah lah yang memberikan rezeki kepada seseorang itu, dan Allah lah yang menarik rezeki dia kembali. Allah lah yang memberikan jabatan kepada dia, memberikan nikmat kepada dia. Allah juga yang menarik nikmat itu dari dia. Maka coba lihat Qarun itu Pak, sedikit pun tidak ada hartanya yang tertinggal, tidak ada yang tertinggal. Qarun dan harta-hartanya semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun yang tinggal. Yang memberikan rezeki kepada Qarun itu adalah Allah. Yang menciptakan Qarun adalah Allah. Yang mengembalikan Qarun untuk mati kembali juga adalah Allah. Yang mengembalikan harta Qarun itu juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini hal ataka haditsu Musa. Ya, ini kita maka jangan salah paham ini. Maka cerita ini, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak perlu heran dengan tingkah laku orang kafir itu. Apakah kamu tidak tahu cerita Nabi Musa? Ya, ini makanya ada dua makna ini, Pak. Ketika kita melihat dalam Al-Qur'an, alam tarakai, itu ada istifham juga, kata tanya. Hal ini kata tanya juga. Kata tanya ini bisa maknanya dua. Hal ataka haditsu Musa, kamu tahu gak cerita Nabi Musa? Maknanya apa? Kamu tidak tahu, sekarang saya kasih tahu cerita Nabi Musa. Satu. Yang kedua, hal ataka haditsu Musa dalam tafsir Sawi, hal itu maknanya apa? Kamu sudah tahu cerita Nabi Musa. Kenapa? Saya ceritakan dalam Al-Quran. Begitulah membangkangnya pengikut Nabi Musa alaihissalam. Artinya kalau kamu tidak ada apa-apanya, biasa saja itu kalau dibandingkan dengan cerita Nabi Musa alaihissalam. Bahkan nabi-nabi dulu itu pernah nabinya mau dibunuh, ya kata Allah. Kamu itu tidak ada apa-apa, kamu tenang saja ya Musa. Ini perjuangan, ini perjuangan.
Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Musa itu dan pengikutnya, itu kita lanjutkan satu ayat lagi ya, Pak. Satu ayat lagi. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Kita sudah membahas di dalam Al-Qur'an. Kalau di dalam Al-Qur'an itu ada kalimat idza, Pak. Idza syamsu kuwirat, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu kalau ada idza itu cerita tentang masa depan. Kita buka ayat apa saja, juz 1 sampai juz 30, ketika kita melihat idza, itu semua masa depan. Tapi kalau kita melihat kalimatnya itu ada id, wa id qala rabbuka lil malaikah. Ini juga seperti ini. Id nadahu rabbuhu. Ya, id ini cerita tentang sejarah. Jadi sejarah. Itu Nabi Musa itu kamu tahu enggak ya Muhammad? Ya, cerita tentang sejarah. Id nadahu rabbuhu, dia pernah memanggil saya. Dia pernah berdialog dengan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya bayangkan saja Nabi Musa alaihissalam ketika mengatakan dia membawa dua istrinya. Dua istrinya dibawa dari Yordania. Sehingga Nabi Musa alaihissalam tidak pernah ketemu dengan keluarganya selama 10 tahun lamanya. Kenapa 10 tahun lamanya? Karena ayahnya dua wanita ini mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, antajura thamaniyah ada 10 sebagai maharnya. Kalau kamu ingin nikahi dua anak saya, 10 tahun maharnya kamu bekerja. Maka selama 10 tahunlah Nabi Musa tidak pernah ketemu dengan ibunya yang menyusuinya. Setelah itu dia bawa dari Yordania. Yordania masuk ke Mesir. Jalan kaki lagi kenjak je ngedepak je. Istrinya dalam keadaan hamil dua-dua ini. Makanya mereka menelusuri gunung-gunung. Makanya kalau kita lihat dari Yordania ke Mesir itu kan gunung-gunung. Sekarang saja mungkin ada yang sudah diratakan gunung-gunung itu. Ketika jalan dengan itu, jangan jalan kaki itu, akhirnya dua istrinya merasa lelah sekali karena dua-dua sedang hamil. Karena lelah sekali, inni anastu nara. Nabi Musa alaihissalam melihat api, Pak. Api itu gambaran apa? Kalau kita pergi sesat ke sebuah tempat, kalau kita lihat api berarti di situ ada orang, Pak. Nah, mungkin api itu bisa muncul begitu saja. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Sekarang kalian tinggal di sini, inni anastu nara. Mudah-mudahan saya dapat petunjuk dari api itu. Kita bisa minta tolong sama orang yang ada di situ. Rupanya ketika sampai ke situ, apa kata Allah Subhanahu wa taala yang membuat Nabi Musa terkejut? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ikhla'na 'alaika fa innaka bil wadil muqaddas tuwa. Lepas sendalmu. Ini siapa yang ngomong ini, Pak? Ya, Pak. Nyatanya roda plung, Pak. Buka sendalmu. Akhirnya muncul pertanyaan, kenapa Nabi Musa harus buka sendal? Sedangkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pernah salat dengan sepatu. Kenapa sendal harus buka? Ada sendal ketika sedang berjuang, berjihad ya. Itu kan mereka kan dengan sepatu semua salat. Ini ada apa dengan sendal Nabi Musa alaihissalam? Rupanya di dalam tafsir Jalalain itu diungkapkan. Dalam tafsir Baydawi, Pak. Itu sendal Nabi Musa terbuat dari suatu hal yang najis, Pak. Najis ya, suatu najis. Jadi yang najis itu tidak boleh masuk untuk tempat ibadah. Letakkan dia di luar. Jadi yang najis-najis itu makanya dari dulu sudah tempat ibadah itu harus bersih, harus suci, tidak boleh ada najis. Maka ketika itulah Nabi Musa alaihissalam dia merasa bingung, ini ada apa ini? Kenapa begini? Dia tidak yakin kalau yang ngomong itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah mengatakan, "Wahai Musa, saya adalah yang menciptakan kamu, saya adalah yang mengarahkan kamu, saya yang memberikan rezeki kepada kamu." Nabi Musa masih bingung juga. Karena Nabi Musa masih bingung, maka diceritakan oleh Allah dari kisah Nabi Musa dari kecil. Makanya dikisahkan, wahai Musa, kamu dulu kecil, ketika itu ibumu takut kamu dibunuh, kamu akan dimasukkan ke dalam sungai, karena takut juga, maka kamu diambil kembali, disusui selama 7 bulan, kemudian dilempar lagi ke dalam sungai, kemudian kamu diambil oleh Fir'aun, sampai ke tempat Fir'aun, kamu disusui oleh ibumu. Nabi Musa mendengar terus, kok betul ceritanya ya? Tidak ada orang yang bisa cerita seperti ini. Ya. Kecuali ibu saya katanya, kecuali ibu saya, yang selalu bersama saya. Kemudian setelah itu kamu membunuh salah satu suku Kipti. Nabi Musa juga bingung dia. Ini siapa ini yang menceritakan ini? Pasti ada informasi-informasi khusus sama yang menceritakan ini. Itu Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kamu lari, betul kan kata Allah? Ya, saya lari. Kamu lari ke Yordania. Kamu sebelum lari ke Yordania kamu ketemu dengan 2 orang wanita yang mereka itu tazudani. Mereka berdesak-desakan ketika mengambil air. Kamu tolong mereka berdua. Betul? Betul kata Allah. Kata Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu kamu pergi kepada orang tuanya. Kamu menikah sama 2 wanita itu. Betul kata Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu kamu sudah teringat kepada ibumu dan kamu akan kembali. Betul ya Allah. Baru dia yakin kalau itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Uniknya lagi,
ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Sekarang kamu pergi berdakwah menuju Fir'aun. Ketika itu dia langsung berdakwah dan dia lupa kepada dua istrinya yang tadi sedang mau melahirkan tadi. Jadi istrinya menunggu hokan Nabi Musa ya. Hokan kejaknya nih, Pak. Jadi artinya ini menggambarkan bagaimana Nabi Musa itu ketika mendengar perintah Allah tidak ada kata-kata apa nanti sebentar lagi ya itu istri saya masih sampai-sampai dia sama istrinya nggak teringat lagi. Inilah yang dikatakan dalam hadis Aisyah. Ketika itu Rasulullah sedang berdialog dengan saya, kata Aisyah nih. Jadi dia itu suami saya, kata Aisyah, dan dia berdialog dengan saya. Tapi ketika azan, kata Aisyah, dia seakan-akan tidak pernah mengenal saya lagi. Langsung dia putuskan pembicaraannya dan dia pergi untuk beribadah. Seakan-akan dia tidak pernah mengenal, padahal saya adalah istrinya sendiri. Ya. Katanya apa ini? Allah Akbar, Allah Akbar. Adan itu bego. Bunuh adan, prekaman. Ya, prekaman. Di penghalingan tirotu. Makanya yang lebih parah itu jin manusia. Jin manusia lebih parah. Kalau jin dari syaitan itu ketika menggoda kita, duduk dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau baca ayat kursi, itu bapo ya, Pak. Tapi kalau seandainya jin manusia itu, ketika Allah Akbar, kita udah siap-siap, duduk dulu. Kopi belum habis lagi, duduk. Ya. Nyo hanai lawan dah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nyokai tepuk dia, Pak. Jadi artinya jin manusia itu lebih parah dibandingkan jin-jin yang menggoda kita itu. Jin-jin menggoda kita itu ucapkan bismillah saja, takut sekali pada bismillah. Anak perlu doa-doa panjang, doa aja enggak perlu, teman. Kita baca doa itu saja, kita kita resapi saja itu bismillah itu, karena bismillah itu kalau di dalam istilahnya Syekh Ali As-Sabuni itu abstraknya Al-Qur'an. Ya, abstraknya Al-Qur'an. Kalau kita sudah membaca bismillah Fatihah itu, kita sudah tahu isi Al-Quran. Sebagaimana seorang akan membaca sebuah buku, itu kan ada mukadimah, ada abstrak di situ. Dia baca abstraknya walaupun satu lembar, saya sudah tahu isinya. Ya, saya sudah tahu isinya. Makanya inilah salah satu yang membuat iblis itu, syaitan itu, jin itu takut sekali kepada surah Al-Fatihah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Jadi nama lembah itu adalah Tua namanya, Pak. Jadi Tua itu adalah lembah. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas Tua, di sebuah lembah. Nanti ada beda-beda, nanti kita jangan salah, ada Bukit Tursina satu, itu di Mesir. Ini lembah Tua ini, Pak, di antara Yordania dan Mesir ya. Jadi belum masuk Mesir lagi. Makanya dialog Nabi Musa dengan Allah itu dua, di Bukit Tursina. Bukit Tursina itu kan bukit. Kemudian ini lembah, Pak. Bil wadil itu lembah. Bil wad muqaddas, lembah yang bersih, yang suci. Namanya apa? Namanya Tua namanya. Ini Tua, ini nama lembah itu. Ya, mungkin ada yang perlu kita dialogkan. Iya. Ya. Ya. Kira-kira waktu itu apa kesalahan kita itu? Iya. Supaya ulang kali kesalahan itu tidak kita buat lagi. Iya. Tidak datang tsunami. Iya. Kita perlu menyikapi begini. Memang di dalam tafsir As-Sa'di, Imam As-Sa'di mengatakan begini. Innallaha la yu'adzibul qauma illa bidambin. Allah tidak mengazab satu kaum kecuali akibat dosa yang dia buat. Untuk apa mengazab itu? Untuk apa diturunkan azab? Itu ada dua, Pak. Yang pertama untuk memberikan pelajaran, satu. Yang kedua, pelajaran begini, ini berdosa ini, maka mereka itu diberikan pelajaran. Yang kedua, untuk menguji ya, untuk menguji. Menguji bagaimana? Menguji apakah setelah diuji oleh Allah dia akan makin dekat dengan Allah atau makin jauh dengan Allah. Sekarang kalau kita cerita masalah dosa tadi, Pak. Di dalam Al-Quran disebutkan begini, ketika Allah mengazab satu kelompok, satu kaum, bukan kaum yang berbuat dosa saja, tapi kaum yang tinggal di samping orang berbuat dosa itu juga kena. Ya, mereka juga kena imbas azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan begini, bergaulah dengan orang baik-baik, kata Rasulullah. Artinya apa? Mudah-mudahan keberkahan kamu akan dapat dari orang yang baik-baik. Jauhilah orang yang berbuat jahat. Kenapa? Ketika Allah murka kepada mereka, kamu juga akan kena imbasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran bagi kita, rupanya saya selama ini tidak mendakwahi mereka. Itu imbasnya ke situ.
Jadi artinya kalau kita pun saya tidak pernah berdosa sama Allah, tapi kenapa kena azab juga? Ya, nih Pak. Ini sama seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ada 3 kelompok. 3 kelompok. Kelompok yang pertama, mereka tidak mau mendengar perintah Allah. Allah mengatakan, jangan keluar hari Sabtu, jangan mancing hari Sabtu. Makanya orang Aceh kita ini hari Jumat tidak mancing nih, Pak. Ya, dia tidak pergi ke laut hari Jumat. Kita tanya, kenapa nggak pergi ke laut? Uruh Jumat, uruhnya. Jadi kapan juga berangkat? Nanti setelah Jumat. Ini Jumat nggak berangkat juga, nggak berangkat dulu, Pak. Ini kelompok yang pertama. Allah mengatakan, la ta'du fis sabti, jangan memancing hari Sabtu. Rupanya mereka ini melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka memancing juga. Kelompok yang kedua, kelompok yang diam-diam saja. Allah biarin, kalau diazabkan mereka yang diazab oleh Allah. Kelompok kedua. Kelompok yang ketiga, kelompok yang memberikan nasihat kepada kelompok pertama. Sehingga kelompok kedua mengatakan kepada kelompok yang ketiga, lima ta'iduna qauma, untuk apa kalian memberikan nasihat kepada mereka? Sebentar lagi Allah akan menghancurkan mereka. Biarin saja mereka itu. Rupanya setelah diazab oleh Allah, yang kena itu kelompok satu, kelompok pertama yang mereka itu membuat maksiat, itu dirubah oleh Allah menjadi kiradatan khasiin. Mereka berubah menjadi kera ya. Mungkin ini kera yang dimaksudkan oleh Darwin, Pak. Ya, kera yang dimaksudkan oleh Darwin, manusia berasal dari kera inilah ya, Pak. Melahirkan kera, monyet-monyet selanjutnya. Satu. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan yang dimaksudkan dengan kera itu adalah makna majazi, Pak. Makna majas, artinya hati mereka seperti kera. Bagaimana seperti kera? Sudah mau ini, dikasih lain mau juga, dikasih lain mau juga, ini buang dulu, ambil yang lain, nah, seperti monyet, Pak. Mereka seperti monyet. Diberikan jabatan satu, boleh juga, saya boleh. Diberikan lain, boleh juga. Ini dia sudah lupa, Pak. Dia teringat ini, Pak. Ketika diberikan ini sudah lupa, dia mau lagi yang lain, Pak. Ya, dia mau lagi yang lain. Kemudian kelompok yang ketiga tidak diazab oleh Allah. Kenapa tidak diazab oleh Allah? Karena mereka memberikan nasihat kepada kelompok yang pertama. Maka yang dirubah menjadi kera itu kelompok satu dan kelompok kedua. Ya. Jadi makanya kalau hati kita ini cukup hebat sekali, Pak. Hati ini hebat sekali dia. Dia akan memberitahukan kepada kita kalau kita berbuat dosa. Bagaimana caranya? Ketika seorang itu bingung, bimbang, berarti dia ada sesuatu hal yang dilakukan, Pak. Ya, ada sesuatu hal yang dilakukan. Ya, kalau dia hatinya gundah, ya, hatinya gundah, bisa saja dosa, ya. Bisa saja dosa yang dilakukan, atau bisa saja yang dilakukan itu tidak ikhlas karena Allah, tidak khusyuk ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau seandainya setelah melakukan ibadah salat, hati ini masih gundah saja, berarti salat kita belum khusyuk tadi. Tapi ketika kita salat, itu hati kita tenang sekali, Pak, enak sekali. Ini mau salat sunat lagi ini. Berarti tadi itu ada indikasi kita khusyuk dalam beribadah. Nah, jadi begitu. Jadi artinya dosa itu bisa saja datang dari kita sendiri, bisa saja dosa itu datang dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya Rasulullah mengatakan begini kepada Aisyah, wahai Aisyah, iyyaka wa muhaqqiratid dzunub, jangan pernah meremehkan dosa kecil. Ya, jangan pernah meremehkan dosa kecil. Karena dosa kecil itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kamu lakukan. Kita mendalimi punya orang lain cuma 1.000 rupiah kita ambil, Pak. Labanya cuma 1.000 kita ambil. Kita jual minyak ambil 1.000 rupiah, kan sedikit. Atau 500 rupiah kita bohongi dia. 500 rupiah kita bohongi dia. Atau 1.000 rupiah kita bohongi dia. Sebenarnya sudah sampai sini padahal belum sampai lagi, Pak. Jadi walaupun sedikit itu kata Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya nanti ketika tsunami kemarin itu kita jangan begini, apa dosa saya, apa salah saya tidak pernah berbuat maksiat. Ya, orang yang di sekitar kita itu berbuat maksiat. Kemudian juga nanti begini, apakah musibah itu menunjukkan kepada murka Allah semua? Tidak. Jadi maka harus kita lihat dulu, sebelum diturunkan azab itu, apakah kita patuh dan taat kepada Allah? Kalau kita patuh dan taat kepada Allah, kemudian diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan musibah oleh Allah, berarti musibah itu ujian bagi kita. Apakah ibadah kita itu tetap seperti itu atau berubah? Ya. Tapi kalau sebelum diturunkan diberikan tsunami itu, kita memang tidak patuh kepada Allah, maka azab yang diturunkan kepada orang itu bisa dua ya. Yang pertama untuk menghancurkan dia supaya tidak memberikan ini kepada orang lain. Yang kedua, Allah memberikan kesempatan kepada dia untuk bertobat. Ya. Maka banyak orang yang selamat ketika tsunami itu masih diberikan kesempatan untuk bertobat oleh Allah. Banyak orang yang berbuat maksiat itu dilenyapkan oleh Allah karena tidak ada lain, Pak. Ini kalau nggak dilenyapkan jadi penyakit bagi yang lain. Ya, demikian. Ada lagi? Kalau tidak kita cukupkan saja. Oh, belum ada lagi ya? Ya. Oke.
Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.